Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang pemandangan-pemandangan, kemudian tentang nikmatnya setelah sehat gitu teman-teman dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang gimana nih rasanya sehat dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian itu ya semoga saja termotivasi ya. Biar kalian itu termotivasi kemudian punya semangat yang tinggi lagi untuk keluar dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman, nah, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman. Itu sudah di-share teman-teman, dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan ini itu dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kenapa di season kali ini saya share video-videonya itu di luar gitu teman-teman ya. Ya semoga saja videonya itu menjadi motivasi lah buat kalian, karena ketika di luar itu ya sangat menyenangkan sekali teman-teman ya. Jujur, memang ya pada dasarnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, lebih nyamannya itu justru di rumah sih sebetulnya teman-teman ya. Di rumah itu kita nyaman, bahkan ketika kita keluar itu ya hal yang paling dirindukan itu ya pengen cepat-cepat pulang. Nah itu teman-teman, karena kita selalu berpikir, selalu merasakan bahwa di rumah itu adalah hal yang sangat menyenangkan, kemudian nyaman. Itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Tetapi saya pertanyaannya kembalikan lagi sama Anda, mau sampai kapan Anda seperti itu? Nah itu teman-teman, sementara orang yang masih hidup itu butuh sosialisasi gitu teman-teman. Jadi kita itu tidak akan selamanya berdiam diri di rumah teman-teman ya. Karena kalau seandainya kalian sering berdiam diri di rumah teman-teman ya, ya kalian itu belum normal gitu teman-teman. Karena untuk normalnya orang hidup teman-teman ya, jalan-jalan, bersosialisasi dengan orang lain, bekerja, melakukan kegiatan. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi Pak, saya itu banyak merasakan di rumah, kayak di rumah itu nyaman. Jadi ketika mau di luar itu ada sensasi yang hadir. Butuh perlawanan teman-teman ya, butuh perlawanan, butuh semangat. Tanamkan dalam pikiran kalian ketika kalian jalan-jalan itu, kalaupun misalkan ada sensasi yang hadir, itu tidak akan apa-apa teman-teman ya. Di awal-awal saat pemulihan, waktu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya, jalan-jalan ke tempat seperti ini itu ya nggak nyaman teman-teman ya. Kadang gelisah hadir, kadang was-was hadir, perasaannya itu gundah gulana, pengennya itu cepat pulang teman-teman ya. Nah tetapi karena waktu itu sering berpikir mau sampai kapan gitu teman-teman ya, saya terus-terusan berdiam diri di rumah. Akhirnya dipaksakan juga dengan selalu menanamkan dalam pikiran, ini sensasi hadir tetapi tidak akan apa-apa, saya bilang gitu teman-teman ya. Dengan catatan saya sudah makan, sudah minum gitu teman-teman, beres. Sensasi yang hadir itu cuman sensasi saja, itu cuman rasa saja,
saja teman-teman, tidak akan menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian selalu rasakan hal seperti itu, maka akan selamanya kalian dirundung dalam dalam perasaan seperti itu teman-teman ya. Jalan-jalan keluar gitu teman-teman, ada sensasi yang hadir, pengen cepat pulang, selalu saja seperti itu, mau sampai kapan teman-teman ya. Nah sementara kesehatan dan kesembuhan itu adalah hal yang sangat paling dirindukan oleh kalian. Nah itu teman-teman, kenapa kita rindu dengan kesehatan, dengan kesembuhan? Karena ketika sembuh dan sehat, nikmat rasanya teman-teman ya. Jalan-jalan ke tempat seperti ini itu nikmat teman-teman ya. Kemudian keluar keringat itu nikmat teman-teman ya. Berbeda ketika sebelum sembuh dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kita keluar keringatnya itu malah keluar keringat dingin ya. Keluar dingin gitu teman-teman. Jadi keringatnya itu di tangan itu ada basah gitu teman-teman ya. Di jidat juga ada basah, tetapi keringatnya keringat dingin teman-teman ya. Berbeda ketika kita sudah sehat total, sudah sembuh total, keringat yang keluar itu keringat hangat, kemudian nikmat rasanya. Jadi ketika berteduh di tempat kayak macam begini, kemudian dapat hempasan angin itu nikmat teman-teman ya. Padahal justru sebelum terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, maaf ya, bukan sebelum ya, sebelum sembuh gitu teman-teman, sebelum sembuh dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, dapat hempasan angin itu, kita itu mudah mudah sakit ya, mudah kembung lah, mudah pusing lah, mudah kelayangan lah, mudah was-was lah, mudah cemas lah dan sebagainya teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan dibiasakan gitu teman-teman ya, wah ini nih meriang nih, dapat hempasan angin kan ya, seperti itu ya, meriang nih, ini nggak apa-apa, lawan saja, tidak akan apa-apa. Kalau misalkan nggak kuat-kuatnya gitu, kalian duduk saja. Tetapi kalau misalkan kalian tuh kuat, tenaganya hadir, lanjut aja teman-teman. Karena ketika sensasi hadir itu tidak akan apa-apa teman-teman. Sekali lagi, itu cuman rasa saja gitu teman-teman. Toh tidak menyebabkan kematian. Sama halnya dengan penyakit yang lain, kayak macam sakit gigi teman-teman ya. Ini sakit gigi hadir ya, kalau misalkan rasanya itu nyut-nyutan, kadang kita itu suka nangis, waduh sakit gigi, kan seperti itu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan kalian beraktivitas, kan masih mampu. Nah itu teman-teman ya, kadang ketika aktivitas lagi sakit gigi ya, kita jarang ngomong, kemudian orang-orang bilang, kenapa lu sakit gigi nggak banyak ngomong, diam-diam, ini lagi sakit gigi, tapi aktivitasnya kan jalan. Nah itu teman-teman, itu sama halnya dengan asam lambung teman-teman ya. Ketika sensasi hadir gitu teman-teman ya, kalian lakukan saja aktivitas, karena untuk sensasi itu tidak menyebabkan kematian, tapi pak rasanya seperti mati kan, seperti mau mati kan, seperti itu teman-teman ya. Itu baru rasanya saja. Sama dengan sakit gigi juga gitu, ini rasanya jedut-jedutan kan gitu ya, itu kan cuma rasa. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana biar kalian itu cepat pulih, cepat sehat dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Jangan terlalu sering berdiam diri di rumah. Kalau untuk sering berdiam diri di rumah itu justru akan memperlambat pemulihan. Nah itu teman-teman ya, jadi pemulihannya itu agak terlambat gitu teman-teman. Tetapi untuk sembuh itu bakalan sembuh, cuman perbedaannya kalau seandainya kalian sering berdiam diri di rumah, perkembangannya itu melambat gitu teman-teman. Kenapa bisa melambat? Karena jujur ya, untuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis semuanya butuh pelatihan. Nah yang namanya pelatihan itu butuh pembiasaan. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang ingin terbiasa kembali kayak dulu lagi gitu teman-teman ya, biasakan dari mulai sekarang. Dari mulai jalan-jalannya biasakan kembali gitu teman-teman ya. Dari aktivitasnya biasakan kembali gitu teman-teman. Dari canda-candanya biasakan kembali. Jangan terlalu banyak murung gitu teman-teman, karena ketika kalian murung nanti kalian pikirannya itu malah sulit untuk terjaga gitu teman-teman. Ketika murung biasanya pikirannya itu selalu mengarah-arah ke penyakit, mengarah-arah ke penderitaan gitu teman-teman, dan akhirnya ingat lagi dengan yang namanya umur pendek kan, seperti itu teman-teman ya. Itu dulu saya gitu teman-teman. Semoga saja kalian itu tidak sama dengan saya gitu teman-teman ya. Semoga saja kalian itu cukup normal-normal saja gitu teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang sama, pak saya itu sama dengan bapak, saya itu punya perasaan seperti itu, nggak usah khawatir teman-teman ya. Kalian bakalan membaik lagi, bakalan sempurna lagi, kalian itu bakalan normal lagi teman-teman. Karena memang pada dasarnya gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu bisa sembuh walaupun tanpa diapa-apain teman-teman ya. Kalian tanpa berobat bisa sembuh, kalian tanpa herbal bisa sembuh teman-teman. Kalian cukup berdiam diri di rumah saja gitu teman-teman ya, bakalan sembuh teman-teman. Cuman perbedaannya kalau seandainya kalian tidak diapa-apain nih, tidak melakukan metodenya, sering berdiam diri di rumah,
Nah, kesembuhan itu ada, teman-teman, cuman durasinya mungkin agak lama. Karena kembali lagi, untuk asam lambung dan sensitif psikosomatis itu butuh pembiasaan, teman-teman ya. Nah, itu, nah makanya di season di video-video saya itu selalu mengatakan bahwa jika kalian ingin cepat membaiknya, lakukan pembiasaannya. Bukan saya berkata seperti itu bukan karena asam lambung itu tidak akan membaik, tidak seperti itu, teman-teman ya. Asam lambung itu tidak diapa-apain juga bakalan membaik, teman-teman ya. Kalau seandainya sekasar-kasarnya gitu, teman-teman ya, separah-parahnya, kalau seandainya punya asam lambung Pak, nggak diapa-apain juga gitu, teman-teman ya. Dari pola makannya juga tidak dirawat gitu, teman-teman, tidak dijaga, makannya sembarangan juga, apakah bisa sembuh? Bisa sembuh, teman-teman ya. Kenapa bisa sembuh? Kembali lagi, tubuh kita itu mempunyai sel kebaikan, teman-teman. Jadi seandainya kalau ada luka juga gitu, teman-teman ya, itu bisa diperbaiki dengan sel kebaikan kita. Nah, sel kebaikan kita itu lahirnya dari mana? Dari makanan-makanan yang bergizi. Nah, itu, teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika tidak menjaga apa-apa gitu, Pak, saya itu makan ini itu seneng nih, hobi nih, tetapi ini untuk asam lambung nggak boleh, katanya sering kembung. Makan aja, teman-teman, percayakan sama sel tubuh kalian gitu, teman-teman. Selama makanan itu penuh vitamin, hajar saja gitu, teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian ingin lebih cepat membaiknya gitu, teman-teman ya, ingin cepat sembuhnya, ya langkah baiknya kalian itu dijaga saja, pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya juga dijaga. Kalau seandainya kalian menjaga ketiga-tiganya, saya bisa berani berjanji gitu, teman-teman, kalian bakalan lebih cepat. Nah, itu, teman-teman ya. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu nggak usah khawatir, Pak, saya itu takutnya nggak sembuh nih. Kalian bakalan sembuh, teman-teman ya. Kalian bakalan sehat lagi, teman-teman. Nggak usah khawatir kalau seandainya kalian malas ya, Pak, saya itu malas nih jaga metode kayak Bapak itu seperti itu, malas nih, apakah bisa sembuh? Bisa, teman-teman ya, bisa sembuh. Karena untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu adalah gangguan rumahan sih sebetulnya, teman-teman ya. Kayak macam begah, itu sebetulnya gangguan rumahan, teman-teman ya. Kemudian kembung kayak macam begitu, meriang, kan itu gangguan-gangguan rumahan sebetulnya. Sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu adalah sensasi-sensasi rumahan gitu, teman-teman ya. Nah, tetapi Pak, ini rasanya berbeda. Rasanya berbeda itu karena kalian tercampur dengan anxiety disorder, ada ketakutan di situ. Nah, itu, teman-teman, yang membedakannya itu saja sih sebetulnya, teman-teman. Makanya saya berani berjanji bahwa kalian itu bakalan membaik itu karena ya sensasi yang sekarang kalian alami itu adalah sensasi rumahan. Dulu juga kalian mengalaminya, teman-teman ya. Nah, itu, kalau misal kalian nggak percaya, tolong ingat-ingat kejadian dulu, waktu muda waktu anak-anak gitu, teman-teman, atau kemarin-kemarin sebelum terkena gangguan asam. Kita kembung mengalami, kita begah mengalami, tetapi biasa-biasa saja gitu, teman-teman ya. Kita kelayangan mengalami, cuman durasinya nggak lama gitu, teman-teman. Kayak macam habis duduk mungkin gitu, teman-teman, ketika berdiri ada kelayangan, kan seperti itu, teman-teman ya. Nah, dulu juga kalian nggak cemas, teman-teman. Nah, sekarang kok kelayangannya hadir gitu terus-terusan gitu, teman-teman ya, karena banyak juga pemicunya. Selain gula darah sedang turun, ya kalian juga ada rasa cemas berlebih di situ. Walaupun rasa cemas itu kadang tidak terasa ya, stresnya tidak terasa, cemasnya tidak terasa. Yang dirasa kita itu lebih dominan ke rasanya saja. Rasa kelayangan itu kayak gimana? Nah, itu, teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana. Jadi untuk teman-teman sebaiknya, alangkah baiknya nih, dari mulai sekarang itu sebetulnya nggak usah banyak pikiran, teman-teman ya. Nggak usah banyak pikiran. Jadi usahakan sekarang itu biar lebih cepat, kalian jalan-jalan saja, nikmati hidup ini gitu, teman-teman ya. Jalan-jalan saja, jangan terlalu banyak pikiran lah. Gimana nih cara menyembuhkannya, gimana nih cara menanganinya, nggak usah berpikir seperti itu, teman-teman. Kalau seandainya kalian sulit mempelajarinya, nggak usah berpikir seperti itu. Yang penting kalian itu gimana caranya supaya bisa jalan-jalan, kemudian menjaga pola makan, menjaga pola hidup itu seperti jalan-jalan juga bisa seperti itu, teman-teman. Gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah, itu, teman-teman, makanya mulai dari sekarang stop berpikir yang aneh-aneh, stop berpikir keras, teman-teman. Yang penting kalian itu gimana caranya supaya bisa jalan-jalan ke tempat seperti ini gitu, teman-teman ya. Adapun sensasi yang hadir sudah saya katakan tidak berbahaya, teman-teman. Selama kalian sudah makan, sudah minum, that's it, beres. Apapun yang terjadi, hadapin saja, teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya. Sama
sama halnya dengan sakit gigi. Pak, saya itu mau jalan-jalan itu sakit gigi. Emang ngapain? Nanti ketika di sana itu sakit giginya jedat-jedut. Saya seperti itu kan ya. Ya terus emang ngapain? Gitu teman-teman ya. Atau di rumah juga jedat-jedut. Kan gitu teman-teman ya. Nah, itulah ciri khas dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Jadi untuk teman-teman yang sekarang sedang merasakan ini itu, kemudian terlalu banyak berdiam diri di rumah, ya alangkah baiknya kalian biar lebih cepat membaiknya jalan-jalan saja teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan medisnya masih besar gitu teman-teman, kayak macam ulu hatinya masih terasa sakit gitu teman-teman, ada pembengkakan di esofagus gitu teman-teman, ototnya kurang berfungsi dengan baik, alangkah baiknya kalian pergerakan itu dikurangi gitu teman-teman. Yang harus kalian lakukan itu adalah cukup berjemur saja. Berjemurnya itu di bagian perut, bagian dada ya, sama punggung gitu teman-teman. Hindari bagian kepala juga. Untuk bagian kepala itu dihindari, jangan sampai ikut terjemur dahulu gitu teman-teman ya. Yang lebih sering itu harusnya itu kalian berjemurnya itu dari area dada sampai ke bawah gitu teman-teman, kalau seandainya medisnya masih ada. Dan medis itu cuman di esofagus saja sebetulnya teman-teman, kayak macam di kembung, di begah gitu, sebetulnya itu kalian nggak apa-apa teman-teman. Ketika kembung, begah, kalian jalan-jalan itu nggak apa-apa teman-teman ya. Lanjut saja, Pak saya ini mau jalan-jalan tapi masih kembung, nggak apa-apa teman-teman. Kembung itu nggak berbahaya teman-teman ya. Pak saya itu ulu hatinya masih jedat-jedut, ulu hatinya masih kayak macam ketarik, masih sakit kalau dipegang begini. Nah itu dari medis yang parah-parahnya gitu teman-teman. Tapi separah-parahnya juga nggak berbahaya sebetulnya, cuman mengganggu saja sih sebetulnya teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan, aktivitas berat-berat hindari dulu, kayak macam angkat beban berat hindari dulu gitu teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan itu adalah cukup berjemur saja. Nah itu teman-teman. Kemudian minum air hangat pelan-pelan minimal 8 gelas dalam sehari. Pasti kalian bakalan cepat membaik. Kemudian jaga jenis makanannya. Jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memperlambat pemulihan esofagusnya. Nah itu teman-teman ya, makanya harus bisa memahami ke sana. Nah itu teman-teman ya, videonya nggak lama, nggak panjang lebar, karena ini mulai bosen nih rekan saya nih. Udah mulai bosen karena tadi itu ketika pulang sekolah langsung ditelepon, ayo dong jalan-jalan, katanya udah lama nih nggak jalan-jalan, padahal baru 2 hari kemarin kita jalan-jalan ya Tep. Baru 2 hari kemarin kita baru jalan-jalan. Nah, tadi ketika di sekolah kebetulan udah beres, akhirnya dia nelpon ngajak jalan-jalan. Ya udah saya bilang jalan-jalan aja. Nah itu teman-teman, dan sekarang itu dia udah mulai bosen nih. Udah mulai kesel nih. Lihat nih teman-teman ya, nih lagi berteduh di saung. Nah gitu, lagi bosan dia, katanya pengen jalan lagi gitu teman-teman ya. Nah barusan saya bikin video itu ya sambil istirahat, karena sekarang itu cuacanya memang lumayan panas teman-teman ya. Ini saya berada di tempat yang teduh teman-teman, tetapi teman-teman lihat sendirilah, itu di luaran sana itu masih panas gitu teman-teman. Dan sekarang itu baru menunjukkan pukul 1:30 teman-teman, dan ini lagi bener-bener panas-panasnya teman-teman ya. Makanya ketika tadi jalan itu lewat pematang sawah itu ya lumayan agak keluar keringat teman-teman. Dan tapi ketika sudah sembuh total itu keluar keringat itu enak teman-teman ya. Nah makanya barusan istirahat di sini, sudah istirahat ngobrol-ngobrol gitu teman-teman, sambil ngisi waktu saya share video gitu teman-teman. Tetapi kawan saya itu mulai bosan gitu, katanya dia barusan udah ngasih kode jalan-jalan ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya video dari saya, semoga saja video saya itu bisa memotivasi kalian lah, karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu butuh motivasi sebetulnya ya, bukan butuh obat. Karena untuk asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak diobatin juga kalian itu bakalan membaik teman-teman ya. Tetapi orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu butuh motivasi kuat, penyemangat, biar tidak selalu merasakan yang namanya penderitaan gitu teman-teman. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu hidupnya itu seperti gitu teman-teman ya, seperti orangnya itu seperti yang paling menderita di dunia ini. Nah itu teman-teman, itu dulu saya gitu teman-teman, bukan Anda ya, saya dulu gitu teman-teman. Nah itu teman-teman ya, semoga saja videonya itu menjadi teman kalian saat sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat,
tetap kuat, tetap ceria agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.